Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan juga mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 23 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya bacakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Ayub ini menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya bisa memahami, mengerti bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Ya, sehingga kalau Tuhan menguji kita, ya, hidup kita diuji oleh Tuhan, ya ujian itu bisa macam-macam ya. Ya bisa masalah, bisa sakit penyakit, bisa masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah rumah tangga. Ya itu bisa ujian. Tapi juga ada loh ujiannya berupa kelimpahan, ujiannya berupa keberhasilan, kekayaan. Jangan pernah berpikir kalau mau diberkati kaya raya itu nggak ada ujiannya. Ya, ada tidak sedikit orang jatuh dalam dosa bukan pada waktu dia miskin, tetapi pada waktu dia kaya. Bukan pada waktu dia sedang sakit, tapi pada waktu dia sehat. Bisa saja orang jatuh karena ya, yang namanya ujian itu adalah satu cara untuk Tuhan melihat kualitas hidup kita. Nah, ketika orang mengalami ujian yang diizinkan Tuhan dan dia memiliki hati yang murni dan dia setia dan dia teruji, maka dia akan timbul seperti emas. Emas itu dibakar seperti apapun, justru semakin sering dibakar kotorannya hilang, sehingga yang timbul adalah emas murni. Jemaat dikasih Tuhan. Nah, demikianlah kiranya hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita diizinkan mengalami ujian hidup, ayo jangan goyah ya, seperti dikatakan ini, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meragukan Tuhan, bahkan tetap setia mengikuti jejak Tuhan, mengikuti jalan yang Tuhan tentukan. Sekalipun ada ujian, sekalipun ada masalah, tetap setia, tidak menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Perintah dari bibirnya tidak aku langgar, kata firman Tuhan ya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, apa yang dikatakan ini sungguh luar biasa. Ya, jadi kita ketika hidup
senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, senantiasa mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan, bahkan janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan disimpan dalam hati. Maka menghadapi ujian hidup, menghadapi badai hidup, menghadapi pencobaan hidup apapun itu, harusnya kita tidak akan goyah, harusnya kita tidak hancur. Ya, tapi justru akan timbul seperti emas. Ya, jadi kita tahu emas ya. Emas itu semakin dibakar terus dengan tekanan tinggi, dengan suhu tinggi, justru dia akan semakin nampak murninya. Jadi kalau kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan senantiasa mengikuti jalan Tuhan, tidak menyimpang perintah Tuhan, senantiasa melakukan apa yang dikatakan Tuhan, bahkan firman Tuhan tersimpan dalam hati. Ya, jadi artinya sewaktu-waktu setiap saat kita akan selalu ingat akan apa dikatakan Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Ketika ada ujian datang, kita tidak hancur, kita tidak terbakar, tetapi kita akan timbul seperti emas. Jadi semakin berkilau, ya, jadi semakin murni. Justru semua dosa, semua yang benar, semua yang kotor itu ketika kita mengalami ujian seperti dimurnikan. Sehingga semuanya akan dihilangkan dari hidup kita. Ya, seperti emas itu pertama-tama campurannya macam-macam. Ya, mungkin ada tembaga atau yang lain. Ya, bahkan kotoran-kotoran itu semuanya ketika dibakar. Emasnya murni, maka semua kotoran itu akan hilang. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah hidup kita seperti emas yang murni. Yang ketika diuji Tuhan, menghadapi setiap permasalahan apapun itu, kita tidak terbakar, tetapi kita tampil bersinar. Ya, kita murni di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua. Kuncinya adalah mari ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Ikuti jejak Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan. Jangan menyimpang. Bahkan apa yang dikatakan jangan pernah dilanggar. Senantiasa pegang janji Tuhan, simpan dalam sanubarimu, simpan dalam hatimu, dan senantiasa ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Maka ujian datang, kita tampil seperti emas murni yang tidak hancur, justru semakin bersinar, menyatakan kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan iman kami. Ketika ujian datang, ketika pencobaan hidup Engkau izinkan terjadi atas hidup kami. Ketika kami senantiasa memegang janji-Mu, senantiasa mengikuti firman-Mu, tidak menyimpang dari jalan-Mu, maka kami percaya Tuhan, ujian itu bisa kami lewati dan kami berkemenangan. Bahkan kami akan timbul seperti emas yang murni. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.